pengharapan yang membawa kemenangan. Dalam kehidupan ini, setiap orang pasti menghadapi pergumulan. Tidak ada hidup yang selalu berjalan mulus. Ada saat di mana kita harus menghadapi masalah yang berat, doa yang belum terjawab, dan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam situasi seperti ini, kita bisa merasa lemah, kecewa, bahkan hampir menyerah. Seringkali, yang paling diuji bukan hanya keadaan kita, tetapi hati kita. Apakah kita tetap percaya atau mulai ragu? Apakah kita tetap berharap atau mulai putus asa? Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dunia mungkin memberi harapan yang kosong, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Ia setia, dan apa yang Ia janjikan tidak akan pernah gagal. Pengharapan di dalam Tuhan bukan sekadar keinginan agar keadaan menjadi lebih baik. Pengharapan adalah keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Ini adalah iman yang tetap berdiri di tengah ketidakpastian. Seringkali kita ingin melihat kemenangan dengan cepat. Kita ingin masalah selesai, jalan terbuka, dan doa segera dijawab. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Ia tidak terburu-buru, tetapi Ia selalu tepat waktu. Dalam Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan, "Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap proses yang kita jalani memiliki tujuan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melalui sesuatu tanpa alasan. Ia sedang membentuk kita, menguatkan iman kita, dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Pengharapan yang benar tidak membuat kita berhenti, tetapi justru membuat kita bertahan. Kita tetap berdoa, tetap percaya, dan tetap melangkah, meskipun keadaan belum berubah. Dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, "Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia." Ini adalah ajakan untuk tetap berpegang pada pengharapan. Bukan karena keadaan mendukung, tetapi karena Tuhan yang kita percaya adalah setia. Kesetiaan Tuhan adalah dasar dari pengharapan kita. Kemenangan di dalam Tuhan tidak selalu berarti kita langsung melihat hasil yang kita inginkan. Kadang-kadang kemenangan itu dimulai dari hati yang tetap percaya, hati yang tidak menyerah, hati yang tetap berharap, meskipun keadaan sulit. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, "Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Ayat ini mengingatkan bahwa kemenangan kita sudah disediakan di dalam Tuhan. Kita tidak berjuang untuk mendapatkan kemenangan, tetapi kita berjuang dari posisi kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Namun, kita tetap harus berjalan melalui proses. Kita harus tetap setia, tetap berharap, dan tidak menyerah. Seringkali, di tengah perjalanan, kita merasa lelah. Kita bertanya, "Sampai kapan?" atau "Mengapa belum berubah?" Tetapi di saat-saat seperti itu, Tuhan ingin kita belajar untuk tetap percaya. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Ini adalah kunci hidup dalam pengharapan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia akan bertindak. Bukan kita yang mengatur segalanya, tetapi Tuhan yang bekerja di balik layar. Hari ini, jika kita sedang menghadapi pergumulan, jangan kehilangan pengharapan. Jangan biarkan keadaan membuat kita menyerah. Ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap air mata kita dan mendengar setiap doa kita. Mungkin jawaban belum datang, tetapi itu bukan berarti Tuhan diam. Ia sedang bekerja. Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Pengharapan di dalam Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang kita percaya adalah setia dan berkuasa. Mari kita tetap berharap, tetap percaya, dan tetap melangkah.
Karena pada waktunya, kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah sumber pengharapanku. Di saat aku menghadapi pergumulan, ajarku untuk tetap percaya kepadamu. Kuatkan imanku agar aku tidak menyerah. Tolong aku untuk tetap berpegang pada janji-Mu. Aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja dan Engkau akan membawa aku kepada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya lebih banyak jiwa dijangkau dan diberkati.